Ini untuk kamu yang bertanya-tanya tentang ada apa sih dengan sawit Indonesia? Untuk menjawabnya, mari kita putar mesin waktu ke tahun 1848. Pada tahun tersebut, pertama kalinya pemerintah Hindia Belanda membawa masuk 4 benih kelapa sawit ke Indonesia. 2 benih dari Bourbon Mauritius Afrika Tengah dan 2 benih lainnya dari Hortus Botanicus Amsterdam Belanda. Keempat benih tersebut lantas ditanam di Kebun Raya Bogor. Setelah berhasil berbuah, tepatnya pada 1853, benihnya kemudian disebar secara gratis untuk uji lokasi. Pada 1878, kebun sawit di Distrik Deli, Sumatera ternyata mendulang hasil yang melebihi pertumbuhan sawit di habitat aslinya di Afrika. Melihat potensi tersebut dan seiring melonjaknya permintaan minyak nabati pasca revolusi industri, didirikanlah industri sawit pertama RI di Sungai Liat, Aceh pada tahun 1911. Tunggu, memang minyak sawit buat apa? Minyak sawit itu jadi bahan penyusun pasta gigi, sabun, sampo, krim kosmetika, alas bedak, biskuit, biodiesel, dan masih banyak lagi. Nah, sejak saat itu, industri sawit Indonesia menjamur dengan pesatnya. Luas kebun sawit yang tadinya hanya 100-an ribu hektar pada tahun 1967, meluas ke angka 2 jutaan hektar dalam 30 tahun saja. Jadilah, sejak tahun 2002, Indonesia memegang kendali penuh atas minyak sawit mentah dunia. Bahkan, pesawat tempur pertama Indonesia dibeli secara barter dengan minyak sawit loh. Namun, seperti pepatah kuno yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang pula anginnya, usaha sawit tanah air kerap dikaitkan dengan isu kerusakan hutan. Isu ini ramai diperbincangkan di kancah global, tak terkecuali saat COP24 di Paris. Buku Hutan Kita Bersawit, terbitan Yayasan Keanekaragaman Hayati atau KHT tahun 2019, mengatakan bahwa sangat sulit memisahkan apakah ini memang terkait isu lingkungan dan sosial ataukah perang dagang. Sebab masing-masing negara yang menjadi konsumen minyak sawit mempunyai kepentingan dan argumen yang juga berbeda-beda. Uni Eropa misalnya, pada 4 Desember 2017 mengeluarkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest. Laporan ini secara khusus menyebutkan bahwa persoalan sawit di Indonesia adalah masalah besar yang dikaitkan dengan isu lingkungan hingga HAM. Tak puas sampai di situ, pada 21 Desember 2018, Uni Eropa menerbitkan RED2 yang menggolongkan minyak sawit Indonesia sebagai biofuel berisiko tinggi. Jika dilihat dari sejarahnya, kebijakan Uni Eropa ini tak semata-mata soal isu lingkungan dan sosial. Jauh di balik itu, mereka tengah memainkan isu sawit sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap komoditas minyak nabatinya, yakni bunga matahari dan biji rapa. Harus dipahami, keberadaan minyak sawit dalam pasar minyak nabati global sangat strategis. Pangsa pasarnya semakin tinggi dan itu menimbulkan risiko terhadap komoditas minyak nabati lainnya. Lalu, bagaimana dengan kebakaran hutan dan degradasinya? Kebakaran hutan yang dikaitkan dengan sawit umumnya terjadi karena 2 hal. Pertama, konversi lahan gambut menjadi kebun sawit monokultur yang rentan terbakar. Kedua, praktek ilegal pembakaran hutan untuk menaikkan harga lahan atau sekedar menghilangkan jamur pada sawit. Melalui Perpres nomor 44 tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengakomodir ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. ISPO merupakan aturan terkait status legalitas perusahaan dan praktek perkebunan sawit yang berkelanjutan. Baik itu perusahaan dan kebun sawit swadaya yang bertempat di Indonesia harus memiliki ISPO untuk memastikan usahanya berjalan. Di samping itu, sengketa hutan sawit monokultur dapat diselesaikan dengan sistem agroforestry atau tanam campur sesuai strategi jangka panjang. Menurut Profesor Dodik Ridono Rohmat, Guru Besar Kehutanan IPB, agroforestry sawit yang dikawinkan dengan multi-usaha akan menciptakan ekonomi hijau. Beliau menemukan bahwa fakta penyebab utama deforestasi adalah kecilnya nilai hutan. Nilai hutan akan naik 10 kali lipat jika jadi perkebunan sawit dan naik 100 kali lipat jika jadi perumahan. Kata Prof. Dodik, seluruh nilai pengganda ekonomi ini akan kalah oleh hortikultura. Dalam penelitiannya, kombinasi sawit dengan durian, jengkol, atau pete dapat meraup untung yang lebih dari 3 juta rupiah per komoditi per bulan per hektarnya. Kombinasi sawit dengan tanaman hutan inilah yang kelak akan menjadi rimba kembali. Terakhir, kita perlu aktif mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan intensifikasi lahan tanpa adanya pembukaan lahan, menghimpun informasi geospasial tutupan sawit yang terintegrasi, dan mengupayakan ultimum remedium berupa sanksi tegas bagi aktor perusak hutan. Bila semuanya dilakukan dengan benar, maka sawit tak perlu lagi dinista sebagai komoditas jahat yang menyebabkan deforestasi. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan ekologis atas usaha sawit yang lestari. Jadi, kalau ada pertanyaan, ada apa sih dengan sawit Indonesia? Ada sawit berkelanjutan.